Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim war rasulil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatiz, para pengurus DKM Masjid At-Ta'awun dan seluruh jamaah salat subuh Masjid At-Ta'awun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada kawan saya Bapak Ustadz Faisal yang telah berkenan mempersilahkan saya untuk sama-sama menimba ilmu, sama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai orang Islam, yaitu bertolabul ilmi. Karena tolabul ilmi ini merupakan kewajiban kita sebagai orang Islam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menimba ilmu itu, mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam. Bahkan kewajibannya bukan setelah balik, tetapi kewajiban mencari ilmu itu sejak kita terlahir di muka bumi ini sampai nanti nyawa kita sudah tidak ada dalam fisik badan kita. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai nanti ketika nyawa kita melayang ataupun tidak ada dalam diri kita. Ikhwan fillah rahimakumullah. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bosan-bosannya memberikan kenikmatan kepada kita semua, di mana nikmat itu sangat luar biasa, sangat besar sekali. Alhamdulillah kita diberikan nikmat mata dengan penglihatannya. Karena ada sebagian orang yang diberikan nikmat mata tetapi tidak dengan penglihatannya, yaitu tunanetra. Demikian juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan telinga dengan pendengarannya. Tidak sedikit orang yang diberikan telinga oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bisa mendengar. Demikian juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mulut yang sangat indah sekali dengan bisa bicara. Banyak saudara kita diberikan mulut tetapi tidak mampu untuk berbicara. Alhamdulillah kita diberikan kaki, diberikan tangan, sempurna bisa melangkahkan kaki, bisa menggerakkan tangan. Banyak orang-orang yang diberikan tangan, banyak orang-orang yang diberikan kaki, tetapi mereka tidak bisa melangkahkan kaki, tidak bisa menggerakkan tangan. Karena apa? Karena
stroke. Oleh karena itu, nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya hendaknya disyukuri. Tetapi yang paling terpenting sekali, nikmat Allah mana yang paling berharga di antara fisik-fisik nikmat yang barusan disebut, yaitu kenikmatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di waktu subuh kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, kesehatan lahir dan batin. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju rumah Allah ini. Banyak sekali orang-orang yang ingin pergi ke masjid, ingin melaksanakan sholat subuh berjamaah, tetapi mereka tidak bisa. Tidak bisanya kenapa? Ada orang yang disibukkan dengan pekerjaannya. Ada orang yang pengen pergi ke masjid melaksanakan sholat subuh, dilanjutkan dengan taklim, tetapi ia hanya sebatas keinginan saja, tidak mampu untuk melangkahkan kaki. Kenapa? Karena sakit. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini hendaknya disyukuri. Ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tetapi ingat, kalau kita kufur, azab Allah sangat pedih sekali. Ikhwan fillah rahimakumullah. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan-keutamaan ketika di waktu subuh ini. Salat berjamaah di waktu subuh itu sama dengan kita melaksanakan salat sunnah semalaman. Kira-kira kalau saya tanya Bapak, Ibu, sanggupkah salat sunnah semalaman dari ba'da isya sampai subuh? Kira-kira sanggup nggak? Nah, untuk menggantinya sholat semalaman itu dengan cara apa? Dengan cara sholat subuh berjamaah. Bahkan kita tahu sendiri sholat subuh berjamaah ini disaksikan langsung oleh para malaikat. Masyhuda, disaksikan langsung oleh para malaikat. Ini keutamaan sholat subuh berjamaah. Sebelum sholat subuh berjamaah kita juga sholat sunnah 2 rakaat yang dinamakan sholat sunnah fajar. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau kita, adakah orang kaya yang memiliki hartanya sedunia? Pasti tidak ada. Sekaya-kayanya orang pasti hartanya terbatas. Tidak mungkin meraih harta benda seisi alam dunia ini. Dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh atau sholat sunnah fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dilanjutkan lagi dengan taklim, dilanjutkan lagi dengan apa? Dengan sama-sama menimba ilmu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ngerti nggak Pak artinya? Ada yang ngerti artinya? Pasti ada, masa di sekian banyak orang gak ada paham artinya. Insya Allah sedikitnya tahu ya Pak ya. Tidak berkumpul sebuah kaum, tidak berkumpul kaum. Berkumpulnya di mana? Fi baitin, di rumah. Rumah siapa? Min buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Orang-orang yang berkumpul di rumah Allah. Ngapain sih di rumah Allah? Yatluna kitaballahi, mereka kaum itu membaca kitab Allah. Apa kitab Allah? Apakah Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran? Kita khususnya umat Nabi Muhammad SAW, kitabnya yaitu kitab Al-Quran. Lalu cukup dengan membaca saja. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka kaum itu saling mengajarkan ayat-ayat Allah di antara mereka. Orang-orang yang berada di masjid, orang-orang yang membaca kitab Allah, orang-orang yang saling mengajarkan ayat-ayat Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun yang namanya ketenangan. Orang yang ada di masjid, orang yang membaca kitab-kitab Allah dan saling mengajarkannya. Sekarang ini saya di sini dipercaya oleh bapak-bapak untuk membacakan ayat-ayat Allah, dan ibu bapak mendengarkan seolah-olah, dan ini yang dinamakan yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, membaca ayat Allah dan mempelajarinya. Kalau sudah itu nazalat alaihimus sakinah, maka akan diberikan ketenangan bagi kaum tersebut. Kita yang berada di masjid ini, Allah akan berikan ketenangan. Ini yang pertama. Lalu apalagi jaminan orang yang berkumpul di masjid itu? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan memberikan cucuran rahmat dan kasih sayangnya kepada orang yang berkumpul di masjid, orang yang berkumpul di rumah Allah, yang membaca kitab Allah, yang mempelajari kitab Allah. Akan diturunkan rahmat dan kasih sayangnya. Siapa yang tidak mau rahmat dan kasih sayang Allah? Walaupun saya tidak bertanya, pasti bapak-bapak ibu sebagai orang Islam, khususnya orang yang beriman, akan menginginkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rahmat dan kasih sayangnya, apa saja yang diminta oleh kita pasti Allah kabulkan, pasti Allah berikan. Orang yang berdoa akan dikabulkan, orang yang meminta kebahagiaan akan diberikan. Kalau Allah sudah mencintai, memberikan kasih sayangnya kepada hambanya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu apalagi jaminannya? Wa haffathumul malaikah. Dan sekarang ini kalau bapak-bapak bisa melihat para malaikat ini berkerumun mengelilingi kita. Untuk apa? Bagi orang yang punya hajat, sampaikanlah hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti para malaikat yang akan menyampaikannya langsung. Kenapa? Ini di dalam lingkungan ini, riungan ini, kumpulan ini merupakan banyak sekali para malaikat yang Allah utus untuk turun ke
kepada majlis taklim. Bahkan kalau kita di mana saja, idza marartum biryabil jannah farta'u, apabila kalian berjalan melewati sebuah riungan, sebuah kumpulan, atau melewati yang namanya taman surga, maka hendaknya untuk mampir, singgahlah di taman surga itu. Lalu para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, apa sih taman surga itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa hilakul zikri, taman surga itu yaitu riungan zikir, majlis taklim, majlis mudarasatul ilmi. Inilah yang dinamakan hilakul zikri. Kita sekarang berada di taman surga. Inilah yang diberikan informasi oleh Rasulullah SAW dengan hadisnya. Di mana saja kita berada ketika kita melewati taman surga, hendaknya mampir. Kenapa? Karena disitulah banyak sekali para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ke tempat riungan orang-orang yang berzikir, riungan orang-orang yang mencari ilmu. Inilah jaminan yang keberapa? 3. Apalagi wa zakarahumullahu fiman indah, nanti di akhirat kita akan disebut-sebut. Di situ ada para malaikat, di situ ada makhluk-makhluk Allah yang lainnya, hamba-hamba Allah yang lainnya, apakah itu jin atau manusia. Kita ini akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang yang senantiasa berada dalam riungan zikir, orang yang senantiasa berada di dalam majlis taklim, di rumah Allah, di Baitullah, yaitu di masjid ataupun di musola. Untuk apa? Yaitu bertolabul ilmu. Ini yang akan nanti oleh Allah disebut-sebut ketika berada di akhirat. Kira-kira kita mau nggak dekat dengan Allah nanti di akhirat? Nah, kalau mau berarti jangan sampai setiap harinya itu kita jauh daripada majlis ilmu, majlis zikir atau majlis taklim. Singgahlah di tempat itu. Kenapa? Karena di situ ada taman surga. Ikhwan bidin rahimakumullah. Hari ini, bulan ini merupakan bulan suci Ramadan. Bulan suci, di dalamnya ada kitab suci, diturunkan oleh zat yang maha suci melewati makhluk yang suci, manusia suci, yaitu kitabnya kitab Al-Quranul Karim. Bulannya bulan Ramadan, pembawanya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak para ustadz, para kiai, para ulama, dan semua juga pasti memberikan informasi tujuan kita berpuasa itu apa? La'allakum tattaqun, untuk menjadi, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Intinya apa? Menjadi orang yang takwa. Tujuan takwa ini bukan hanya sekedar ibadah puasa. Ibadah yang Allah berikan, Allah syariatkan kepada orang-orang yang beriman, kepada umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Mana ayatnya? Ayatnya ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayatnya ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia. Kita termasuk apa? Bu, termasuk gak? Termasuk, karena di situ khitabnya, panggilannya yaitu manusia. Di sini tidak
klasifikasi apakah orang beriman, apakah orang kafir, apakah orang Islam. Semua yang namanya manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam bahasa itu merupakan panggilan. Ketika ada kata ya ayyuhan nasu, itu panggilan. Ya ayyuhan nasu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal kufar. Itu merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dipanggil? Yaitu umat manusia. Untuk apa? U'budu rabbakum. Kalau bahasa terjemahnya, sembahlah Tuhan kalian, beribadahlah kalian semua kepada Tuhan kalian. Inilah hebatnya Al-Quran. Yang dipanggil manusia suruh beribadah tidak langsung kepada Allah, tetapi pada Rabbakum. Kepada siapa? Kepada Tuhan kalian. Kalau kita perintahnya u'budullaha, beribadah kepada Allah, yang dipanggil manusia apakah itu orang kafir, orang iman, orang Islam, orang munafik, orang musyrik? Tentu orang-orang yang kafir akan berbicara siapa Allah itu. Ini hebatnya Al-Quran. Tetapi apa? Diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan kalian. Siapa Tuhan kalian itu? Allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Oh, kalau gitu yang telah menciptakan kita semua siapa? Ibu bapak kita, orang tua kita. Siapa yang menciptakan ayah bunda kita? Kakek nenek kita. Siapa yang menciptakan kakek nenek? Buyut. Siapa yang menciptakan buyut? Terus sampai ke mana itu? Sampai kita tidak tahu siapa namanya. Maka disinilah ada Tuhan yang telah menciptakan umat manusia itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menciptakannya juga bukan kalian saja, bukan kita saja, tetapi walladzina min qablikum, dan Tuhan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, sebelum kita, yaitu sampai ke Nabi Adam alaihis salam. Inilah hebatnya Al-Quran. Untuk apa kita beribadah kepada Tuhan yang telah menciptakan kita ini? La'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Seluruh ibadah yang Allah syariatkan kepada umat manusia, khususnya kepada orang-orang yang beriman, tujuannya cuma satu, la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang yang bertakwa. Tadi kalau disebutkan ibadah puasa tujuannya orang yang bertakwa. Bahkan bukan puasa saja, ibadah sholat, iman kepada hal-hal yang gaib, berinfak, berzakat, itu semua tujuannya untuk menjadi orang yang bertakwa. Lihat Al-Quran, masih surah Al-Baqarah ayatnya yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang-orang yang bertakwa itu yaitu orang yang mengimankan, meyakini kepada hal-hal yang gaib. Siapa hal-hal yang gaib itu? Para malaikat, hari kiamat. Itu hal-hal yang gaib. Lalu apa lagi? Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan sholat pun juga itu termasuk ciri orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa yuqimus sholata wa yutuz zakata. Apa ayat itu? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian dari rizki yang Allah berikan kepada kita hendaknya diinfakkan. Orang yang berinfak itu salah satu ciri orang yang bertakwa. Lalu mana lagi?
dalam ibadah haji. Rukun Islam yang kelima pun juga sama, tujuannya menjadi orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ibadah haji itu bulannya sudah ditentukan, sama-sama dimaklumi, diketahui oleh kita sebagai orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Tetapi di situ ada perintah wa tazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, karena sebaik-baik bekal yaitu bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu saja, masalah hukum juga, hukum qisas. Hukum Islam tujuannya apa? Sama, la'allakum tattaqun. Wa fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dalam hukum qisas itu ada kehidupan bagi orang-orang yang punya akal. Untuk apa? La'allakum tattaqun, untuk menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apa sih takwa itu? Pak, kira-kira apa takwa, Pak? Takut sama istri tua. Takwa apa, Pak? Ya. Imtisalu awamirillah wa zinabu nawahi. Nah, secara garis besarnya, bahkan yang sama-sama kita mengetahui, yang namanya takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Contoh, puasa termasuk takwa enggak? Takwa ya. Tapi kenapa ayat di situ la'allakum tattaqun? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Bahkan bukan kalian saja, diwajibkannya juga orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Berarti puasa belum takwa dong kalau gitu. Nah, disinilah ada ulama lain yang memberikan definisi masalah takwa. Apa? Takwa itu mengaplikasikan dari ibadah ritual terhadap ibadah sosial. Ritualnya apa? Puasa. Sosialnya apa? Tattaqun. Inti dari takwa itu apa? Akhlakul karimah. Inti dari takwa itu apa? Akhlakul karimah. Tujuan ibadah puasa menjadi orang yang bertakwa, intinya yaitu berakhlakul karimah. Kenapa? Karena takwa ini, puasa ini merupakan proses untuk menjadi orang yang bertakwa. Salah satu jalan puasa untuk menjadi orang bertakwa, melaksanakan ibadah-ibadah Allah, itu proses untuk menjadi orang yang bertakwa. Aplikasinya apa? Yaitu kalau puasa menahan lapar, menahan haus, menahan hubungan suami istri di siang hari. Kalau hanya sebatas itu saja, anak kecil sudah pintar, anak SD bahkan TK sekarang sudah banyak yang berpuasa. Kalau hanya sebatas menahan lapar minum saja. Tetapi intinya apa? Yang dulunya suka makan, gemar makan, kalau takwa gemar memberi makan.
daripada ibadah di amalan bulan Ramadan ini ada 3. Yang pertama puasa, yang kedua sholat malam yaitu sholat taraweh, dan yang ketiga apa? Membaca Al-Quran. Karena di bulan suci Ramadan ini spesial bagi Rasulullah SAW dan kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah beserta para sahabat, para tabi'in, ketika datang bulan suci Ramadan, Rasul membaca Al-Qur'annya di hadapan malaikat Jibril. Para sahabat menghatamkan Al-Qur'annya bukan hanya sekali dalam sebulan. Setiap, mungkin ada yang 3 kali, 4 kali. Imam Syafi'i tahu nggak Pak? Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran khusus di bulan suci Ramadan sebanyak 60 kali. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran dalam sebulan itu sebanyak 60 kali. Kira-kira sehari berapa kali itu hatam? 2 kali. Wah, kalau ngikutin Imam Syafi'i jauh. Minimal lah dalam 1 bulan suci Ramadan itu kita hatam 1 kali aja. Kenapa? Karena di luar bulan suci Ramadan kita jarang, bahkan belum pernah menghatamkan Al-Quran. Kalau kita biasa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, setiap bulannya 1 juz, di bulan suci Ramadan spesial harus lebih daripada 1 juz setiap bulannya. Dan para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama salaf ketika menghadapi bulan suci Ramadan itu, hafalan Al-Qur'annya ataupun bacaan Al-Qur'annya lebih intens daripada di luar bulan suci Ramadan. Di dalam puasa itu seolah-olah kita membersihkan, mengobati penyakit yang ada dalam diri pribadi kita ini, yang tidak bisa diobati kecuali di bulan suci Ramadan. Penyakit apa? Yang pertama penyakit kasratut ta'am, yang kedua kasratul manam, dan yang ketiga kasratul kalam. Ada penyakit dalam diri pribadi kita, ada penyakit dalam tubuh kita yang tidak bisa diobati kecuali di bulan suci Ramadan. Rumah sakitnya Pak, rumah sakit Ramadan. Apa penyakitnya? Yang pertama penyakit kasratut ta'am, banyak makan. Coba Pak, di luar bulan suci Ramadan kita makan berapa kali? Yang wajibnya saja nih, yang wajibnya saja itu 3 kali kan? Sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Itu wajib Pak, belum yang sunah-sunahnya. Yang sunahnya makan bakso, terus makan apa lagi? Makan seblak dan makan makanan yang lainnya. Itu baru makanannya, belum minumannya. Bahkan yang dalam benak setiap harinya, di dalam benak kita itu apa? Makanan dan makanan. Besok sarapannya apa ya? Nasi uduk bosen, gantilah bubur. Bubur juga bosen, gantilah nasi bakar, macam-macam. Setiap hari istri kita itu bingung masak apa ya. Ya kira-kira sekarang masak apa ya? Pasti bingung seperti itu. Yang dipikir apa? Makanan. Nah, di bulan suci Ramadan ini penyakit banyak makan diobati oleh apa? Yaitu asyam, diobati oleh puasa. Sebelum Ramadan ini saya sowan ke Kiai Mufasir. Siapa yang tahu Kiai Mufasir? Di Banten. Beliau salah seorang ulama besar, termasuk pakunya Banten, yaitu Kiai Mufasir. Beliau hafal Quran, bahkan anak asuhnya, anak santrinya, syarat kalau mau jadi santri abah, santri abuya Kiai Mufasir, syaratnya yang pertama diuji dengan puasa 11 hari,
terus bukanya hanya air saja. Syarat pertama menjadi santri Kiai Mufasir, puasa 11 hari, bukanya cukup dengan air. Kira-kira kuat nggak Pak tuh? Bukanya sahurnya dengan air aja, pokoknya setiap ini air. Nah di situ kalau lulus 11 hari berarti udah lulus jadi santrinya, dan tidak boleh harus menimba ilmunya selama 10 tahun. 10 tahun itu nggak boleh pulang, nggak boleh makan makanan di warung-warung. Jadi beliau ini nanam singkong, nanam padi, nanam ubi-ubian lah gitu kan. Makanya itu hasil tani itu. Santri saya ini, santri beliau itu setiap harinya tidak pernah berbicara kecuali baca Quran, zikir, ngaji. Pokoknya nggak pernah kelihatan ngobrol seperti saya sama bapak-bapak, nggak pernah. Itu setiap hari seperti itu. Nah beliau pesan, memberikan nasihat kepada betul banyak teman-teman juga yang di sana. Puasa itu intinya mengurangi makan. Kalau hanya sebatas kita bukanya sama dengan menu makan siang, berarti belum dikatakan puasa yang sesungguhnya. Kita kan bukan memindahkan makan di siang hari ke malam hari, kebanyakan seperti itu. Tapi itu di Parung Pak, kalau di sini enggak ya Pak, nggak jauh beda. Coba kita mau buka aja kita bingung, berapa macam makanan, berapa macam minuman yang kita beli itu, yang kita bikin. Sama aja, pada hakikatnya sama, kita memindahkan makan dari siang kepada malam. Jadi intinya minimal mengurangi makan. Yang tadinya makan 3 kali, kuranginlah jadi sekali gitu kan. Dan bukan hanya bulan puasa saja, nanti setelah itu maka di situ aplikasi yang sesungguhnya itu di luar bulan suci Ramadan. Yang dulunya gemar makan sekarang diganti dengan gemar memberi makan. Itulah sosial Pak. Akhlakul karimah itu seperti itu. Nah itu minimal seperti itulah. Yang tadinya makan nasi dikurangi jadi makan ubi-ubian. Yang tadi makan sepiring dikurangilah jadi makan setengah piring. Lama kelamaan makan itu akan cukup dengan sekali saja. Lama kelamaan juga akan berpuasa. Cukup dengan sahur aja. Itu seperti itu katanya. Bahkan beliau ini masa puasa, emosi paling setiap puasa itu makan aja pernah bercerita satu ekor ikan asin lah itu kan, itu bisa dimakan beberapa hari. Pertama atasnya dicocolin dulu, nanti habis atasnya dulu dibalikin, besoknya jadi bawahnya dimakan terus saja. Yang atasnya bagi 2, setengah dulu, besok lagi setengahnya lagi, terus seperti itu, bisa beberapa hari. Satu ikan asin. Lama kelamaan udah nggak penting lagi makan. Untuk apa? Untuk hati kita ini, membersihkan jiwa kita ini sehingga enteng, ringan menjalankan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada kita. Intinya seperti itu. Jauhlah kita lah, termasuk saya, jauh untuk seperti itu. Ya sedikit-sedikit kita amalkanlah. Ini masalah puasa. Yang kedua, kasratul manam, banyak tidur. Resikonya kalau banyak makan pasti ngantuk. Apa obat ngantuk yang mujarab? Tidur. Nah di dalam bulan suci Ramadan ini diobati banyak tidur itu diganti dengan sholat malam, yaitu sholat tarawih. Nah sholat tarawih ini, sholat malam ini bukan dikerjakan ketika bulan suci Ramadan aja, nanti di luar bulan suci Ramadan dikenal dengan sholat tahajud.
sholatlah walaupun 2 rakaat setiap malamnya. Ini sangat banyak sekali keutamaan sholat malam. Dan yang ketiga apa? Yaitu kasratul kalam, banyak bicara. Bapak-bapak, apalagi ibu-ibu nih, kalau udah ngumpul di tempat tukang sayur, ngumpul di mana saja, apa yang ngomongin? Gosip mulu. Nah, banyak makan, banyak tidur, banyak bicara itu. Nah, banyak bicara diganti obatnya dalam bulan suci Ramadan dengan memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Dan ingat, baca Quran itu bukan hanya di bulan suci Ramadan saja, tetapi di luar bulan suci Ramadan harus diistiqomahkan. Tuh. Itu masalah apa? Masalah banyak makan, banyak tidur, dan banyak bicara. Obatnya ada di dalam bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini merupakan banyak sekali keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Syahrul maghfirah, bulan ampunan. Orang sangat menyesal sekali, sungguh sangat bodoh sekali ketika melewati bulan suci Ramadan sementara dosa kita ini belum terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan terlewatnya bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya apa? La'allakum tattaqun, yaitu orang yang berakhlakul karimah. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan di hadis lain merupakan standarisasi orang yang beriman itu tergantung daripada akhlakul karimah. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang beriman, yang sempurna imannya, yaitu orang yang baik budi pekertinya, orang yang berakhlakul karimah. Nanti di akhirat pun juga orang yang berakhlakul karimah itu akan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling dekat denganku tempat duduknya yaitu orang yang berakhlakul karimah. Mudah-mudahan dengan puasa ini mencetak kita sebagai orang yang bertakwa dan intinya untuk menjadi orang yang berakhlakul karimah. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki predikat takwa, memiliki predikat akhlakul karimah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja taklim pada pagi hari ini, karena sudah kelihatan mataharinya sudah mulai muncul. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah, dan kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir batin sehingga bisa melewati bulan suci Ramadan ini di 1443 Hijriah dan bisa sampai lagi ke tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi